Misalnya gini, ini kalau misalnya contoh ya, gambar ini adalah tumpukan sampah yang dihasilkan oleh industri manufaktur sepanjang 1 hari. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana tumpukan ini dalam waktu 1 tahun? Misalnya seperti itu. Nah, kita bisa pakai, misalnya compelling image-nya apa? Pakai tumpukan sampah. Gitu. Atau kita bisa pakai narrative openings juga. Jadi ada yang pakai hook, ada yang mau pakai narrative openings gitu ya. Jadi pakai kisah sendiri atau bikin short story atau kita buat sebuah skenario yang kita bisa connect secara emosional. Atau kita bisa pakai personal connection, misalnya ketertarikannya kita sendiri nih terhadap sebuah topik. Misalnya contoh kalau kita lagi ngomongin tentang perusahaan investasi gitu ya. Tentu sebagai retail kita maunya gain terus, kita nggak mau loss. Nah, tapi bagaimana sih caranya supaya sekuritas ini bisa membantu para retail investors-nya bukan untuk mengarahkan gain atau loss, tapi bagaimana mengedukasi mereka untuk memilih instrumen investasi yang tepat. Nah, misalnya gitu loh. Atau kita bisa mulai pakai numbers. Nah, ini juga bisa mirip seperti hook tadi, tapi kita pakai fact and numbers gitu ya. Oke, so far I hope you understand. Nanti kita akan ada Q&A di terakhir. Kemudian do's and don'ts. Nah, biasanya gini, pembuka pertama, khususnya di 60 detik pertama, itu adalah benar-benar kunci. Karena biasanya kalau misalnya di 60 detik pertama kurang dapat, atau biasanya kita sebut dengan you didn't elevate the pitching, akan selesai. Gitu. Makanya 60 detik pertama kalau bisa jangan banyak jeda, jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak apa namanya, kalau saya bilang jangan terlalu banyak ngeblank. Itu sangat penting teman-teman untuk kita bisa pertahankan at least for the first minute gitu. Nah, karena for the first minute ini adalah apa namanya, suatu hal yang cukup krusial first minute ini. Kemudian gimana caranya Kak supaya kita bisa rehearse the first minute gitu, kita bisa present. Tetap harus yang namanya latihan, latihan, latihan. Kemudian juga maintain eye contact. Jadi kadang ada yang kalau misalnya ini kadang terjadi ketika presentnya tuh modelan offline gitu ya. Jadi layarnya di belakang, nadanya bagus tapi itu sambil begini gitu loh, sambil ngeliat ke belakang, which is it is something that we don't want gitu, something yang ya kita berharap yang nggak perlu seperti itu dong gitu. Kita maunya sih yang bagus gitu, kita maunya sih yang keren, bukan yang ngelihat belakang. Jadi kenapa maintain eye contact dengan audience itu juga jadi penting, dan jangan berpaku juga dengan slide gitu. Jadi biasanya ketika kita present gitu ya, slide yang terlalu banyak di depan itu cenderung sulit untuk dimengerti dan lebih sulit untuk dicerna oleh audiens atau oleh penonton gitu. Nah, terus kemudian apa nih yang jangan? Kalau tadi kan yang harus itu adalah yang namanya pembuka harus gong. Tapi kalau yang tidak, aduh, jangan udah ceritain agenda. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam kompetisi kita harus straightforward, langsung to the point. Kita bukan yang cerita, oke, kita akan mulai dengan pendahuluan, lalu isi, lalu ini, lalu ini. Enggak, tidak ada. Kemudian hilangkan kata mohon maaf bahwa misalnya hari ini anggota kami misalnya nanti nggak lengkap, nggak usah, cukup gitu. Kemudian technical jargon. Nah ini nih biasanya yang orang suka apa namanya, 60 detiknya tuh nggak dipakai dengan maksimal. Misalnya gini, eh, tim ini bersatu, berdaulat, apa gitu, nggak usah gitu loh. Stop gitu ya. Ini nggak perlu. Kemudian speed itu perlu diatur gitu loh. Jadi kita perlu untuk atur speed juga. Makanya kita penting untuk bilang bahwa speed kita dalam ngomong ini harus dalam pace yang terjaga, karena ada yang udah langsung nggak ada ngomong titik komanya gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan di dalam sini gitu. Jadi harus benar-benar di deliver. Nah, kemudian ngomongnya apa sih? Nah, jadi sebelum presentasi nanti, saya tadi yang aku bilang bahwa kita presentasi itu kita mau kasih informasi yang structured.
Nah, sebelum presentasi, kita harus prepare PPT-nya. Kemudian kita harus tahu siapa kuat di mana, lemah di mana. Kemudian harus praktis dan saling men-challenge satu sama lain terkait dengan presentasinya. Makanya kenapa aku bilang di dalam before presentation ini yang penting. Biasanya ketika orang bikin slide, I hope that you have create your slide. Orang banyak fokus desainnya gimana. No, bukan desainnya, tapi kontennya. Pada saat presentasi, ingat, ingat, yang kita jual pada ujungnya adalah solution. Gitu. Yang kita jual ujungnya adalah solution dan juga energinya. Ingat, energinya tetap harus dijaga. Karena ada biasanya orang yang terlalu berapi-api sampai kadang saya sebagai juri pun, oh my god, it's too fire gitu loh. Padahal sekarang harusnya analisis lebih serius gitu. Dan kemudian juga ini unnecessary movement. Jadi ada yang misalnya gini, dia sebenarnya involuntarily. Jadi ada yang misalnya begini, begini, tapi dia tuh nggak sadar gitu loh. Atau tangannya yang begini, begini kayak suka, wah gitu. Nah, tipsnya adalah kita harus mulai kontrol gerakan tangan dan badan ini gitu. Ya, kan don't be a whole. Artinya adalah di sini scrub terjadi, ada yang apa namanya? Jedanya tuh panjang gitu. Nah, jeda panjang ini it's not something that we are expecting for gitu ya. Jadi harus benar-benar ini juga salah satu yang perlu dijaga gitu. After presentation biasanya kan kita akan Q&A. Nah, Q&A ini kita harus benar-benar bikin last impression yang harus bisa disimpulkan dan juga ditanya jawab nanti akan ada sectionnya gitu. Intinya adalah tanya jawab straightforward, jangan bertele-tele, jangan berpanjang-panjang. Oke, berikutnya adalah, nah ini, ingat guys, karena kalian presentnya ke orang, gitu. Nah, ketika kita present, kita pun juga tidak hanya menggunakan satu dimensi, tapi juga kita menggunakan ya multiple dimensions gitu loh. Jadi dimanfaatkan untuk visualnya, dimanfaatkan juga kalau misalnya teman-teman punya apa namanya pendukung atau mungkin teman-teman punya video atau apapun itu teman-teman bisa manfaatkan tapi dengan tetap memperhatikan durasi. Yang pertama adalah fokus on the persona. Jadi gini, ketika teman-teman present, you will present a data for sure gitu ya. Jadi apa namanya data doesn't have a story, people do. Jadi biasanya kita harus balik lagi karena ini kasusnya adalah Unilever, tentu Unilever fokusnya ke konsumen. So be focus on the person gitu loh. The user, the engineer kalau masalah operation gitu ya. Dan juga pakai konteks konflik solution. Nah ini adalah struktur yang bagus. Jadi konteksnya apa sih? Oh Unilever sedang mengalami masalah A. Konfliknya apa? Oh ketika kita analisa ternyata sub masalahnya adalah A, B, dan C gitu ya. Kemudian lagi kita lanjut dan apa namanya lanjut ke solutionnya gitu. Nah, dan harus di keep in mind bahwa tetap empathize gitu ya, tetap empathize. Kemudian, nah ini ingat jangan malas. Ini di Q&A. Jangan malas untuk saling men-challenge gitu. Ya, jadi jangan malas untuk saling men-challenge. Nah, nanti kita akan lebih baik simulasi deh, saya nggak akan terlalu banyak. Nah, pakai ini sama di dynamic of change gitu. Nanti saya akan coba untuk manfaatkan waktunya ini semaksimal mungkin gitu ya. Tetap harus relax ketika present, jadi napas, nggak usah terlalu keburu-buru, tapi harus tetap present apa namanya present the material well gitu ya. Nah, do's and don'ts ini intinya adalah kalau dari sini, ketika teman-teman nanti present terkait dengan materinya, objektifnya harus clear, gitu ya. Logiknya mesti masuk, artinya adalah ini di bagian PPT ini harus clear. Simplicity and contrast nanti saya akan kasih lihat gitu ya. Ini adalah salah satu nanti slide saya ketika saya berkompetisi, gitu. Nanti saya akan kasih contoh ke teman-teman. Nah, reading ini jangan ya, reading, kemudian irrelevant details, skip ya itu. Dan yang terakhir ya, mungkin ini adalah the last three slides. Intinya adalah ingat kalian punya waktu presentasi yang terbatas, cuma 10 menit, tapi benar-benar pakai itu dengan bagus gitu loh. Ya, harus dimanfaatkan dengan bagus gitu. Jadi transition ini menurut saya nggak perlu gitu ya. Oke, itu saya akan kasih kalian praktisnya. Gimana sih praktisnya? Nah, saya akan coba untuk present salah satu kasus kompetisi saya, kasus kompetisi di dalam grup saya, karena sekarang saya ada kerja di MPM Group gitu. Nah, tolong panitia bantu saya untuk
kasih timer countdown. Please let me know. Jadi ini adalah 10 menit ya gitu. Jadi ini adalah 10 menit. Jadi 10 menit yang akan saya pakai untuk saya present terkait dengan project saya. Screen saya udah kelihatan di teman-teman. Oke, sudah ya. Alright. Saya akan mulai 10 menit saya dari sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Nathan dari Head Office. Hari ini saya akan present project saya di salah satu anak usaha di MPM Insurance yaitu Cashflow Engine. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu bahwa cashflow atau laporan arus kas merupakan salah satu jantung dari perusahaan. Nah, tahukah kita bahwa seluruh keputusan yang kita buat di masa lampau membawa kita pada posisi saat ini? Hal tersebut juga sama pada pengelolaan cash, decision game yang dilakukan sehari-hari. Apa yang mendasari keputusan atas cash flow management? Tentu jawabannya adalah reportnya. Tidak ada yang lebih lambat tentunya dari proses manual ketika kita bicara soal produksi cash flow report. Kalau prosesnya manual, tentu kita semua nggak akan happy karena lama. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa akses cash flow report sekarang tidak harus manual. Tidak lagi harus Bapak Ibu tarik nunggu sebulan. Tapi Bapak Ibu bisa dapatkan dalam waktu hitungan hari, lebih sering dan lebih komprehensif. Nah, saya perkenalkan ke Bapak Ibu, Cash Flow Report Engine sebuah solusi untuk menuju keunggulan kompetitif. Saya akan menyampaikan beberapa structure, tapi saya akan mulai dari yang pertama. Kutipan dari Richard Benson mengatakan, never take your eyes off the cash flow because it's the lifeblood of business. Saya yakin dan percaya dengan kita digitalisasi proses manual di produksi cash flow, kita bisa mempercepat prosesnya, kita bisa berikan informasi yang lebih detail, dan tentunya dengan frekuensi yang lebih sering. Kita ingin mencapai apa yang diaspirasikan oleh manajemen agar laporan ini bisa diproduksi dengan lebih cepat, lebih sering, dan lebih detail. Lantas, bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu Bapak Ibu kalau misalnya prosesnya sekarang masih manual? Nah, tentunya lewat digitalisasi proses yang manual ini, kita bisa support manajemen untuk decision making yang lebih cepat dan kompetitif. Nah, kendala manual yang tadi saya sampaikan, itu ada di beberapa hal. Satu, produksinya masih bulanan, ketika manajemen punya aspirasi maunya mingguan. Kemudian prosesnya tadinya 5 hari, padahal manajemen mau lebih cepat, kalau bisa 2 hari. Kemudian prosesnya masih ada 7, dan kita melihat bahwa ada potensi untuk bisa dipangkas. Dan transaction details-nya saat ini hanya bisa 16, tapi manajemen maunya 40 detail. So, how to make this? Ada beberapa cara untuk mendigitalisasi proses manual. Namun yang saya hadirkan adalah dari sisi solusi ini, Cashflow Engine. Kenapa? Ada beberapa konsiderasi dari sisi biaya, waktu, kompatibilitas sistem, kayak user capability gap, dan data security. Dari sana, kita akan fokus mengerucut pada satu solusi, yaitu adalah Cashflow Engine. Singkatnya, Bapak Ibu, Cashflow Engine ini akan memberikan dukungan melalui 3 cara. Satu, kita akan hadirkan laporan dengan lebih frekuen, kemudian lebih cepat, dan dengan jumlah proses yang tentunya akan bisa dikit dengan menggunakan very simple thing, yaitu Excel. Nah, outputnya adalah berupa Excel spreadsheet, dan tentunya ini akan sangat mempermudah Bapak Ibu semua. Cashflow report ini akan memberikan dukungan lewat 3 cara. Satu, menghadirkan laporan yang lebih sering, proses yang lebih cepat, dan juga dengan transaction detail yang lebih banyak. Seluruh proses ini telah menggunakan waktu dari Mei sampai September, dan saat ini kita sedang running terus untuk go live dan management review. Tentu di sebuah project atau di sebuah inisiatif ada external pre-mortem atau resiko. Seperti misalnya ada inakurasi data, user knowledge, kalau nanti Excel-nya udah dibikin terus malfunction, dan juga terkait dengan versioning. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, dengan kontrol yang kita lakukan, tentu ini sudah bisa menggunakan kontrol dengan adanya apa? Ada koordinasi, pembuatan user guide, penyesuaian kode, dan juga utilisasi SharePoint. Kalau Bapak Ibu tanya, apakah inisiatifnya akan berhenti di sini? Tidak. Saya yakin bahwa inisiatif ini bisa dikembangkan jadi lebih besar. Kita bisa kembangkan ini jadi dashboard, tentu subjected to the importance and frequency data management, dan yang tidak kalah penting adalah pengembangan ini perlu manpower dan expertise khusus. Singkatnya, saya sampaikan bahwa Cash Flow Report Engine ini berhasil memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari manajemen, membawa dampak yang signifikan untuk produksi cash flow report menjadi lebih frekuen, lebih cepat, dan juga lebih detail.
cash flow report ini bisa memberikan impact berupa dukungan yang lebih baik untuk keputusan pengelolaan cash, dan jika dikaitkan dengan keuangan tentunya membawa kita pada penghasilan investasi yang lebih tinggi dan posisi keuangan yang lebih sehat. Kembali lagi, saya ulang bahwa inisiatif ini sudah dan akan selalu dilakukan, dan hal ini akan memampukan manajemen to never take their eyes off the cash flow because it is the real lifeblood of business. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat. Gitu loh. Nah, jadi itu cara saya, itu contoh ya. Sekarang saya mau teman-teman share your screen gitu ya. Jadi kurang lebih kayak tadi gitu loh. Jadi saya nggak cuman kasih paparan, oh tipsnya gini, no. Tapi I really do a real presentation. So teman-teman, saya juga mau teman-teman present dong hasil slide-nya. Saya mau lihat slide-nya sebagaimana sih gitu ya. Jadi please let me know, let me see your slide and how do you present. Tapi mungkin untuk ini saya mau lebih lihat slide-nya dulu, gitu ya. Jadi nanti di mentoring ini kita akan lebih fokus, satu, bukanya gimana, dan yang kedua adalah cara jualnya gimana, dan yang ketiga nanti terkait dengan cara nutupnya gimana. Coba bisa di-share screen mungkin dari Firman, atau dari Jeffrey, atau dari Samuel. Please share the screen ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mau lihat PPT-nya dulu dong. Boleh ya? Oke, coba oke, ini kelihatan. Oke, dari slide, oke, pertama, sip. Ya, intinya adalah saya mau gini, kalian punya waktu hanya 3 menit untuk ceritakan ke saya, yaitu adalah konteks case-nya nih apa, kemudian masalah utama yang kalian temuin apa, ketiga solusinya apa, dan yang keempat dampaknya apa. Tolong kalian ceritain, ini ngobrol biasa dulu ya, nggak kayak present. Kasih tahu saya sekilas aja gitu. Coba silakan, siapa yang mau? Ya, oke, 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 oke.
Oke. Oke. Oke. Oke. Ya, kita bisa go. Oke. 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 Oh, alright. Ya, ada. Oke. Oke. Oke, ini resiko. Sip, 14. Ya, resiko of the solution ya, potential risk. Oke. KPI dashboard. Oke. Next, 15. Oh, ini. Oke, got it. Competitive advantage-nya. Oke, strategic imperatives. Oke. Ya, saya dapat. Oke. Ya, nggak apa-apa. Belum latihan. Oke, saya akan komen dulu slide-nya secara singkat ya, tapi nanti kalian mungkin bisa take notes dari sini. Nomor 1, yaitu adalah saya, apa ya, oke, for the title, this one, bener-bener, kalau saran saya adalah bikin bener-bener 1 slide title dulu. Karena kalau ini saya ngelihat, wah, udah agak too much nih isinya. Kebayang ya maksud saya? Contoh, call recommendation itu belakangan, pindahin ke slide lain. Dampak ini pindahin ke slide lain. Slide-nya apa tuh? Yaitu adalah executive summary. Kebayang nggak? Executive summary. Jadi di dalam sebuah slide itu biasanya kita akan selalu buat yang namanya adalah executive summary, the way how consulting tell you. Jadi tambahin nanti ini benar-benar slide-nya judul doang. Kalian bisa ceritain bahwa tadi coba slide 3. Oke. ESG regulatory liability ini ada. Di case-nya ada. Liability-nya ada nggak? Datanya ada nggak? Si ESG regulatory liability. Kan kalian ada situation recap. Ini pasti dari case dong. Atau gimana? Nah, kalian bisa buka pakai data ini. Kayak contoh gini. Nanti pada saat nomor 1 mungkin kalian cara ngomongnya. Nah, ini cara ngomong ya. Nah, di slide 1 ketika ini berubah menjadi judul semua ya, berubah menjadi judul. Kalian bisa cara ceritanya adalah ladies and gentlemen, slide 3 dulu.
Jadi nanti slide 1 itu ketika dia udah menjadi judul, cara ceritanya adalah, Ladies and gentlemen, do you know that currently Unilever is facing ESG regulatory liability for 60 until 80 billions per year because of EPR packaging compliance costs. And this is not a new thing since Otoritas Jasa Keuangan has a mandatory disclosure in 2025. Nah, kayak gitu-gitu loh. Kebayang ya. Jadi masukin ceritanya di situ. Kemudian dari slide 1 kalian intinya adalah tambahin satu new slide. Ya, satu new slide. Isinya adalah begini. Satu, situation recap-nya ini gitu ya. Di situation recap-nya, terus kemudian apa namanya, temuan utamanya, baru nanti ke solution-nya. Jadi gini, saya izin untuk share screen saya. Dan saya singkat aja. Ini udah bagus, tinggal ditambahin sedikit elemen. Terus nanti saya ada komentaris yang kayaknya ya penting tapi nanti you can consider it gitu ya. Ini sebenarnya penambahan slide yang isinya merangkum gitu. Oke, wait a moment. Contoh. Oh gini deh. Saya punya ini contoh slide-nya. Case study saya. Oke. Sebentar ya, saya buka dulu. Case study set. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah case study saya ya pada waktu saya kompetisi juga. Pada waktu saya kompetisi juga. Tapi bedanya adalah ini kind of business development. Cuman ini yang saya mau teman-teman highlight ini loh. This is what I call as executive summary. Jadi kayak teman-teman nggak usah pusing dan ribet. Mungkin cara presentnya nggak usah yang terlalu sophisticated, terlalu apa namanya, wow. Oke. Now I want to share my screen. Nah, jadi setelah nge-slide yang ngebuka tuh lebih enak kan kayak gini. Oke, udah masuk belum ya guys screen-nya? Bisa dilihat screen saya? Bisa loh. Nah, misalnya gini. Oke, ini kan judul nih. Ya udah judul simple aja. Terus langsung ke sini, executive summary. Jadi isinya adalah konteksnya kalian tadi dibuat poin aja. Tadi ada yang apa namanya margin compression, terus tadi apa namanya ada yang ESG liability. Jadi bikin poin. Insight-nya apa? Kalau kalian ada insight bahwa oh solusi terbaik jatuh kepada ini karena dia lebih hemat dari sisi ini, yang tadi lo kalian ada pertimbangan capex, pertimbangan operasional dan lain-lain. Baru di sini masuk solusinya tadi tuh, yang kalian punya hub, terus kalian tadi mau install apa tadi ada bio co-firing, terus tadi ada lagi mau pakai solar panel dan lain-lain. Ini di solution. Sama satu lagi impact. Impact itu tadi tuh kalian kan ada tuh slide impact. Jadi satu set seperti ini, paham nggak? Kalian bikin seperti ini, gitu. Oke. Nah ini seperti saya tadi. Gitu. So far ini mau ditanya nggak untuk feedback pertama? Iya langsung to the point, jadi nggak perlu dibuka macam-macam. Misalnya, oke. Nah, oke, jadi gini. Bedanya adalah ini dengan penjelasan di belakang nanti adalah executive summary itu lebih singkat. Misalnya gini, contoh, udah ya? Oke, misalnya gini, ini kan banyak dan tadi ya yang saya bilang judul depan ya udah judul aja gitu. Jadi lebih kepada have you know that Unilever facing the risk of
potential liabilities of ESG, blah, 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 blah. So how to solve the problem? We are from team A, and we would like to present you about the solving of the case for Unilever to be profitable and a better company in the future. Nah, misalnya gitu. Nah, misalnya ini, saya bilang Astra, misalnya contoh, good morning ladies and gentlemen. Have you know that currently insurance facing the challenge of contracting margin due to economic conditions? We truly believe that innovation is one of the key for the insurance to stay growing, but in a healthy profitability. Because at the end of time, business that exists to create profit. So today, I want to present you about how Astra can achieve this. To open my presentation, I would like to open this with an executive summary where Asuransi Astra is looking for strategic planning by comprehensive financial projections and also business development for the next 3 years. We found three main things. The first one, there are several businesses that have a growing segment, which is the four-wheel. However, there are three business segments that we required a soon margin improvement, which is a two-wheeler, commercial, and social. Other than that, we see a new business opportunity that we can tap, which is the KPR, the sports, and also EV. So our big idea is the first one, to create a profitability recovery and also cost efficiency, and also combine it with new portfolio diversification and growth. We hope that this could give Asuransi Astra the impact in terms of financial, business model, and also environment. And we truly believe that these solutions can also increase Asuransi Astra's competitive advantage. Let's move to the next slide. Gitu loh. Nah, that's how you gonna tell. Jadi kalau kayak tadi, coba bisa di-share lagi screen-nya dari siapa tadi, Firman ya? Jadi sambil kalian nanya, sambil saya jawab, tapi ada contoh-contohnya gitu ya. Jadi, nah misalnya kayak tadi, okay, Unilever is currently facing the risk of ESG regulatory liability, where it is not a new regulation, it has been mandatory from OJK since 2025. So how can Unilever get a turnaround from this situation? So here we are, the team of Satria Baja Hitam. We would like to present you the driving green machinery for Unilever Indonesia towards sustainable industrial scale. Next, please. The way how we want to open this presentation is by giving you the executive summary. So we have captured the main situation where Unilever had a margin compression for over the 3 years, competitive erosion by losing 1% market share, which is very, very important for FMCG to keep or growing their market share. And then the last one is like what we present before, the ESG regulatory liability. So from all of the situation recap, slide 4, nanti gitu ya. Jadi from all of this, we have considered several criteria to solve the solution. And from all of these criteria, we will go with the hybrid model because it has efficient capex. We can reduce logistic emission with green scalability, with a responsive marketing activities, but with visible and profitable financial result. Nah, kayak gitulah. Jadi nanti intinya adalah kalian cuma mau kenalin hybrid modelnya. Nggak usah dikasih tahu hybrid, oh we want to make the hybrid model, bla bla, itu belakangan. Jadi ketika present executive summary itu kayak gitu. Jadi from all of those three, we consider 5 criteria, and from all those 5 criteria, we choose a hybrid model, an integrative solution for Unilever to face this situation. Next ke impact. Bawah. Dari slide 4 nanti cara bikin executive summary, slide 4 langsung bawah. Ke bawah, terus. Ini nggak usah diceritain. Terus. Sampai paling bawah. Sampai paling bawah. Sampai ya slide 15. Okay. Yeah, and with that hybrid model, we believe with our conservative projection, with our design of roadmap, we truly believe that the solution gonna brings Unilever to a better financial returns, sustainable environmental impact, and endless
social values. Let's go to the next slide. Kebayang nggak? That's how the way you present it. Kira-kira, nah nanti itu tambahin ya, jadi itu jadi slide baru, isinya adalah merangkumkan si slide. Buka lagi presentasinya, Firman, jangan di stop sharing. Kita masih lanjut, intinya gitu. Oke, so far dia mau ditanyain, executive summary, that's it. Gitu ya caranya. Oke, dia mau ditanya, cukup. Oke, agenda, move. Maksud saya, slide 3, nggak usah. Itu dibuang aja. Karena kita mau dia lebih beralur. Jadi abis teman-teman udah present kayak gitu, terus executive summary udah dapet nih. Tujuan executive summary apa? Supaya audiens langsung terbayang gambaran besarnya. Udah. Gitu. Jadi langsung kan, masalahnya ini, solusinya ini, dampaknya ini. That's it. Yuk kita mulai masuk ke slide 3. Nah, kalau di sini slide 3-nya, tunggu, slide 3 dulu. Oke. Oke, HR PBB, EBITDA declining to. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah di case ada tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga marginnya jadi berapa, ada nggak? Atau dia cuman, oh ya udah dari 42 jadi 38, dari 34 jadi 33. Di case-nya ada nggak? Saya mau tanya itu dulu ke kalian. Oh, tapi disebutin nggak angkanya per tahun? Dapat datanya nggak? Nggak ada ya? Kalau dapat angkanya per tahun, itu enak. Jadi kalian bisa bikin chart gitu loh. Bisa bikin apa, diagram batang. Jadi dari 42 ke 38, jadi kalian cuma punya infonya tuh langsung 42 jadi 38, atau ada jalur ceritanya. Dari 42 ke 40 ke 39 ke 38 gitu lah. Itu doang sih yang saya mau tanya. Iya, jadi apakah dia 3 tahun tiba-tiba langsung turun, atau sebenarnya ada prosesnya? Itu sebenarnya cuma untuk kalian bisa dapat visualisasinya sih. Next, balik lagi ke slide, please. Oke, competitive erosion, ESG mid-tier brands gaining urban shares at green premiums, 5% increase. Oke, mungkin ini gini ya, supaya ini bisa lebih ngegigit gitu, lebih dapet gitu ya. Kalian bikin gini deh, supaya ini kan slide-nya kosong banget. Maksud saya supaya nggak kosong, ini kan kalian punya beberapa poin. Contoh misalnya saya balik ke yang paling kiri, yang margin compression. Misalnya coal based team, 18-22% of production cost. Kalian cari icon atau gambar gitu, coal based. Jadi tengah, terus ada apa namanya, iconnya di atas, terus bawahnya tulisan, iconnya di atas, terus bawahnya tulisan. Jadi pisahin satu-satu. Itu akan membuat slide kalian lebih enak. Nggak, karena ini too texty. Kebayang nggak maksud saya? Maksud saya nanti akan menjadi seperti, ada nggak ya saya ininya? Oke, nah coba saya yang share screen, ini kita ganti-gantian aja ya. Tapi more or less tuh saya maunya kalian gini. Kayak tadi tuh di poin margin contraction, kan ada 3 poin ya. Saya tuh mau strukturnya adalah poin 1, satu gambar, terus tulisan. Terus poin 2, satu gambar, terus tulisan. Jadi lebih enak untuk apa namanya, audiens tuh akan lebih nyaman sih untuk melihatnya gitu. Karena saya bikinnya biasanya udah sampai ya gini lah, karena ada charting gitu, ada informasi. Tapi kurang lebih kebayang ya. Jadi poin 1 ada gambar representasinya gitu. Tujuannya adalah supaya visualnya lebih enak. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini saya komentari slide-nya dulu ya. Please share screen, guys. Oke, nah itu jadi sebenarnya ini cuma tinggal penambahan elemen aja sih, tidak mengubah apapun. Nah, ini gross margin kan kalian ada tuh datanya. Ya, kalian ada tuh dari 42 ke 40 ke 38. Jadi ada bisa pakai chart untuk seret gambarin itunya, kan jadi lebih enak ya. Gitu. Pertanyaan saya adalah, kenapa kalian nge-highlight-nya gross margin saja? Kenapa nggak EBITDA? Saya mau tanya, karena yang paling gede turunnya itu, si gross margin. Kenapa? Apakah karena itu yang turunnya paling gede? Atau kenapa?
Lebih gede kan? Karena 4% daripada EBITDA 22 ke 19, cuma 3. Gitu. Oke, jadi gini, intinya adalah nanti ini mungkin bisa jadi pertanyaan juri. Tapi kalau ditanya, kenapa kalian pilih untuk gross margin sih? Kenapa? Karena gini, intinya adalah dalam laporan keuangan FMCG itu kan dari sales langsung ke gross margin. Ya biasanya sales ke gross margin itu akan sudah dikurangi oleh biaya produksi atau kita bilangnya adalah cost of goods sold. Nah, biasanya di dalam sebuah kasus yang terkait dengan manufaktur, manufaktur berkontribusi besar pada COGS. Makanya kenapa untuk melihat kontribusi manufaktur secara keseluruhan, kita mainnya adalah di gross margin. Karena kalau kita lihat EBITDA, EBITDA itu sudah bias. Contoh, apa sih maksudnya bias? Kalau kita ngomongnya EBITDA, itu berarti sudah dikurangi dengan tuh biaya orang-orang aktivasi. Misalnya contoh, mau jualan buah Vita di konser X. Terus gaji-gajinya orang head office-nya Unilever yang di BSD. Ya itu udah masuk di dalam EBITDA. Nah, sedangkan kita mau lihat benar-benar manufakturnya aja. Karena kalian solusinya benar-benar lebih tebal manufaktur kan? Nah, makanya kita pakai gross margin. Oke. Sama juga dengan competitive erosion, ini juga boleh dikasih ada chartnya minimal untuk visualisasi gitu loh. Supaya slide kalian ini nggak kosong. Menurut saya ini lebih enak. Jadi kayak 34 ke 33 mungkin bisa diganti jadi 34 seret gitu. Ada 34, 33 setengah, 33, 42, 40, 38. Itu lebih enak gitu ya. Oke, other than that, I don't have any kind of comment. Karena ini masih merangkum. Next, slide 4. Sebenarnya saya agak ini ya, ada something yang terputus menurut saya. Gini, jadi something yang terputus adalah apakah cuman ini doang analisanya kalian gitu loh. Cuman ini konteksnya. Iya, maksudnya analisanya cuman di nomor 3 atau nanti ada lagi. Kalau ini kan bagaimana solusi kalian bekerja, betul nggak? Betul, karena kalau saya lihatnya adalah dari nomor 3 langsung ke nomor 4 agak patah. Agak patah dalam arti, oh analisanya sebatas itu, terus tiba-tiba kalian langsung datang dengan 3 opsi, terus pilih yang hybrid. Paham concern saya? Do you understand? Saya mau tanya panitia. Maksudnya ini nggak apa-apa ya, saya ke panitia. Saya mau tanya Kometis, apakah memang pemilihan apa namanya? Apakah memang analisisnya itu memang terbatas hanya boleh pakai case atau memang mereka diperbolehkan untuk bikin analisa sendiri ya? Atau gimana? Ah, baik Pak, untuk menjawab pertanyaannya, untuk untuk teknis analisisnya itu dibebaskan ke peserta dan tidak ada batasan. Oh, Dan oke. guidebook pada guidebook juga dicantumkan bahwa analisis yang dapat digunakan itu terdiri dari berbagai macam analisis. Jadi boleh pakai pastel, boleh pakai uh, Samsung dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Jadi got tidak it. ada tidak ada batasan. Ya, menurut saya ini sudah oke. Artinya adalah kalian nggak pakai yang macam-macam. Cuman satu sih kalau dari saya ya. Dengan semua analisis yang ada, cuman satu aja yang saya harapkan bisa ditambah. Ya, karena ini udah straightforward. Kalian nggak pakai banyak. Karena ada banyak kelompok yang, contoh, dia pakai Pestle, dia pasti pakai Porter's Five Forces, dia pakai nanti SWOT, pakai ini, pakai itu. Which is good, tapi menurut saya it's just only a waste kalau nggak ada hubungannya sama case. Satu aja yang saya pengen tahu, slide 4 dulu. Sebelum saya kasih feedback saya. Slide 4. Kenapa kalian pada akhirnya menggunakan 5 kriteria ini? Jelasin ke saya ya. Kenapa kalian pakai 5 kriteria ini? Dan kenapa pada akhirnya kalian hanya 3 opsi ini? Oke, berarti memang itu case. Oh, kenapa pakainya 5 ini? Kenapa pakainya 5 ini? Saya mau tahu. Misalnya contoh ya, kalau di sini kenapa kita tidak mencari
teknologi yang tercanggih, model yang paling bagus. Atau kenapa kita nggak cari teknologi yang paling murah? Coba jelasin ke saya, kenapa kalian pakainya capex efisiensi, logistic emission? Kenapa harus logistic emission? Kenapa kita nggak mau pakainya ngitungnya adalah total emission? Kan hybrid model kan kalian tadi pakai apa tuh? Kalian tadi pakai solar panel di atap. Kenapa tidak total emission? Kenapa cuma mesti di logistik? Emangnya manufacturing nggak bikin emission? Manufacturing bikin emission juga. Nah itu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, iya. Oke. Ya. Oh ya, paham. Oke, berarti kalau dari sini karena tadi saya butuh benar-benar yang apa sih yang mendasari kenapa kalian pilih 5 kriteria ini gitu loh. Selain memang karena oh case-nya menyebutkan, tapi kan harus tahu, tapi kan harus memberikan penekanan bahwa ini tuh benar-benar kriteria utama. Maka saran saya adalah sebenarnya kalian bisa menambah layer analisis, tentu jawabannya adalah tidak. Tapi kalau bisa, mungkin kalian satu yang perlu kalian tambahkan. Nestle, sorry, Unilever itu kan FMCG ya. Jadi kalian lebih perlu untuk nantinya adalah coba deh kalian pelajarin FMCG lain, misalnya katakanlah Nestle, P&G atau P&G deh, P&G, Mayora. Coba dipelajarin kira-kira teknologi mereka udah secanggih Unilever belum ya? Just only to benchmark guys. Zone itu benchmark ya. Jadi coba pelajarin gitu. Jadi sehingga kalian bisa tahu, oh kenapa kita pilih capex efisiensi? Oh iya, karena ternyata memang capex ini adalah memang satu kriteria utama. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat di industri, ternyata there are so many FMCGs yang memang sekarang itu concernnya adalah how they can get into a green business, tapi mereka bisa benar-benar with an efficient capex as efficient as possible. Misalnya gitu. Kebayang ya? Ya sih kayak gitu aja kalau dari saya mungkin I just only extend for the next 10 until 15 minutes eh itu mungkin yang bisa kalian tambahin. Berikutnya saya tadi mau challenge untuk tadi kalian mana slide yang mengatakan ada isi ulang. Mm-mm. Oh sama satu lagi ini saya nggak apa ya buat saya. Nah ini si slide 5 ini kalian kan ada punya banyak nih ya kan, stage-nya kan ada dari existing, new build, terus leverage, betul nggak? 3 stage ini jadi gini. Kalau saya cuma biomass co-firing boilers PTBA/PLN Green. Ini ngapain gitu. Saya tahu di paper kalian pasti ada uraiannya ini ngapain. Tapi saya perlu kurang lebih oke, Green Mega Factories ini ideasnya mau ngapain sih gitu. Menurut saya justru slide 5 ini karena kalian punya 3 stage harus di copy 3 kali. Satu slide untuk jelasin existing plus upgraded, satu slide untuk jelasin new build pace, satu lagi untuk leverage. Karena kalau kayak gini kalian cuman, oh iya, so we have a 3 tiers. For the Green Mega Factories, we will focus in Cikarang, Surabaya, Medan, Makassar, using biomass co-firing. Iya, terus apa? Kok, jadi saya perlu lebih, story-nya lebih ngalir. Kalau kayak gini patah banget. Itu. Kasih gambaran ini boleh.
Habis itu dipecah satu-satu. Ya, karena jadi terlalu lompat gitu loh. Ya. Oh, eh justru gini. Tulisan itu kalian kalau pernah lihat slide consulting itu memang tulisannya banyak tapi message-nya nggak hilang. Contoh, saya kasih deh satu contoh nih. Untuk saya menjelaskan ke teman-teman bahwa slide yang banyak definisi teman-teman slide banyak tulisannya seperti apa dulu. Itu ya. Yang pertama saya harus tahu dulu definisinya itu untuk slide yang banyak tulisan itu seperti apa. Karena gini, contoh. Saya mau coba teman-teman untuk menilai apakah slide ini teman-teman bilang ini mah banyak tulisan. Saya mau tahu. Menurut kalian ini banyak tulisan nggak? Kalau menurut kalian ini banyak tulisan, then you got it wrong sih. Gitu. Oke, contoh. Ya. Say, oke, ini ya. Set present dulu. Saya mau tanya, saya coba tanya kalian dulu. Ini banyak tulisan nggak ya? Oke, sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Sudah. Ini banyak tulisan nggak? Saya cuma bilang, oke, perusahaan ini itu adalah perusahaan leading premium soft magnetic ferrit. Didirikan tahun 2000. What they offer, soft ferrit core, intinya adalah critical function element untuk the electronic components. Intinya dia buat soft ferrit cores yang bisa dipakai di berbagai macam komponen elektronik. Oke, elektroniknya seperti apa? Bisa converter, inductors, ataupun filters. Kita lihatnya bisa di mana? Di EV, charging station, PV, 5G base. Apakah ini banyak tulisannya? Pertama saya mau tanya dulu, definisinya teman-teman banyak tulisannya seperti apa? Apakah yang ini banyak tulisan? Apakah yang ini banyak tulisan? Atau yang seperti apa gitu? Yang ini banyak tulisan? Saya belum kebayang maksudnya teman-teman banyak tulisan. Intinya adalah, jadi gini, supaya teman-teman gampang gitu ya. Sebenarnya tidak ada template. Coba share yang tadi deh. Itu Firman. Intinya perlu menjelaskan tapi tidak harus dengan tulisan yang banyak gitu loh. Kamu sih akan tanya, banyak tulisan tuh seperti apa? Saya akan tanya sih. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa, fine-fine aja. Cuma nanti pas existing, misalnya gini ya, contoh kalian bikin slide existing plus upgraded gitu. Nah, green mega factories ini tuh konsepnya apa sih? Gitu. Jadi kasih gambar, contoh deh, sini, 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 sini. Coba, eh ini saya screenshot dulu, sebentar, sebentar, contoh ya. Oke. Ke copy nggak? Oke, nah nih. Oh, saya jadi demonstrasi slide tapi nggak apa-apa. Oke, saya berbagi ilmu dengan teman-teman ya. Oke, intinya ada lagi nih, my point ya. Kalau saya tadi punya slide kayak tadi, saya apain sih gitu kan? Kalian kan butuh gambaran yang benar nih. Oke, kalian dari mana anyway? Oh, Dell. Oke, Dell. Wah, Dell nih kalau kita ngomongin orang engineering bagus-bagus loh Dell. To be honest, they also very very strong at the engineering. Hitung-hitungannya juga so very very strong. So yeah, bisa get that. Oke, dah. Sudah guys? Sudah terlihat? Oke, ya simple ini. Saya cuma akan bikin di sini adalah pertama ini. Saya cuma akan bikin ini simple aja. Saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Bisa. Ya, saya taruh di situ. Terus ada beberapa tuh, coba saya lihat, set modular base, ISO, scope 1, tek, 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 tek. Oke, saya cuma akan bikin ini doang.
Ini berdasarkan penangkapan saya ya. I might know the details. Saya mungkin tidak tahu detailsnya, tapi kurang lebih saya akan buat seperti ini. Ini gambaran besarnya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa, oke, tier 1. Green. Nah, ini sih simple. Saya bikin gini aja. Set. Ini saya kecilin dikit. Saya masukin ke sini. Ya, saya buat ke sini. Dan saya buat ke sini. Saya akan bikin begini. Ini warna jangan dilihat pewarnaannya jelek gitu ya, karena ini saya lagi nggak ngomongin desain, tapi intinya adalah oke, tier 1 Green Mega Factories di sini saya akan masukin yaitu adalah singkat aja apa sih maksudnya si Green Mega Factories ini gitu. Green Mega Factories ini description. Kita masukin descriptionnya. Kita masukin description singkat aja di sini. Nggak banyak. Paling descriptionnya ya udahlah saya masukin description 2 baris ya seperti ini aja dah. Description mungkin ya 2-3 baris boleh ya, cukup 2 baris I think cukup. Terus lanjut saya masukin di sini itu adalah supaya orang nggak pusing, tapi di sini juga boleh deh. Saya akan dimasukin di sini adalah gambar Green Factories. Di sini saya masukin description-nya. Saya masukin di situ ya. Terus saya masukin di situ, kemudian di sini saya akan masukin langsung di sini ada description. Di sini saya akan masukin set location-nya di mana aja. Jadi Cikarang apa tuh tadi? Ada di Cikarang, Surabaya, Medan, Pasar. Nah, saya cuma masukin gini, description saya tekan dikit ke bawah, ini saya gedein dikit, dah. Then we're done di sini part 1. Terus kemudian lagi di situ kan tapi belum selesai karena uraian kalian masih banyak di situ. Dah, 1 poin selesai. Oke, ada apa nih? Si misalnya ultra bla 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 bla. Oke, modular. Saya paham biomass co-firing, concentrate. Oke, 10:1 solar top. ISO ini maksudnya apa? Tujuannya ya? Goalsnya nanti maunya dapat ISO 14001 gitu. Oke, berarti dampaknya ya. Salah satu goalsnya mau ke sana. Modular base maksudnya apa? Singkat aja nih. Intinya supaya dia bisa nambah gitu. Oke, apakah ini terhubung dengan biomass, terhubung dengan ultra concentrate, terhubung dengan solar rooftop? Yang modular base terhubung nggak atau dia terpisah? Terhubung sama yang mana? 10:1. Ah, terhubung sama yang poin apa nih? Yang modular base. Ah, oke. Berarti terhubung sama yang ultra concentrate ini. Oh, iya ya, maksud saya itu dia pertanyaan saya. Oke, dah. Gimana cara saya bikin lagi? Lanjut di sini. Set. Oke. Sini saya punya ini udah gambar biomasa gitu kan. Oke, dah seperti ini. Set. Ini langsung saya giniin. How it works. Ini saya tulis aja mekanisme cara kerjanya ya, more or less nih. Ya. Jadi mungkin saya akan bikin gini. Set. 1, 2, 3, ya kan? Nah, ini masukin gambar ya boleh, masukin uraiannya juga nggak apa-apa gitu, tapi mungkin gambarnya dikit ya. Ini masukin gambar si biomass, gambar biomass gitu. Ini masukin gambar si 10:1. Ini masukin gambar solar rooftop. Solar rooftop. Nah, nanti ini masukin description-nya. Mungkin dikit aja description-nya jangan banyak ya. Di sini, sini, dan di sini.
Nanti ini sedikit saya giniin, set. Nah, ini saya akan giniin, set. Biomass, ini saya bold dikit, saya giniin, set, set, left. Nomor 1, nomor 2. Nah kan kita mau tahu dong mekanisme cara kerja gimana. Nomor 2, 10:1, apalah itu ya. Nomor 3, kita mau pakai solar rooftop. 1, 2, 3, kita ke atasin. Dah. And we're done. Dah. Nah terus oke. Itu tuh si ujungnya, terakhir ya kan. Udah, jangan pusing-pusing. Kita buat aja. Simple, nggak usah ribet-ribet. Kita buat gini, segitiga. Kita buat begini, set. Kita balik 180 derajat. Kita flip vertical. Kita kasih warnanya abu-abu aja supaya orang tidak fokus dengan si segitiganya. Nggak pakai outline. Abu-abunya mungkin agak kita bikin kelihatan tapi jangan terlalu nyaru. Sudah. Dampaknya apa dong impact-nya? Set. Set. Impact-nya ya misi atau goals-nya lah ya, saya bilangnya gitu. Ini mungkin tarik ini, set. Tambahin 1. Nah, masukin di sini si uraian ISO 14.1. Sama satu lagi di situ adalah 30% plus capacity. Ya, yang ini karena saya mau highlight, jadi mungkin dia harus punya color contrast yang berbeda dengan font color yang mungkin warnanya adalah ini. Ya, saya besarin supaya orang bisa tahu ini loh impact-nya. Ya, saya masukkan hanya dengan model seperti ini. Ini saya tipisin supaya dah kebayang. As simple as this. Ya bisa seperti ini, tapi intinya adalah layout boleh seperti apapun, tapi kurang lebih orang ngerti. Karena kalau poin-poin seperti ini terlalu kasar. Oke, ada lagi so far yang mau ditanya guys? Oh, nah tadi saya ada yang gatel, satu lagi, beberapa lagi mungkin. Tunggu, karena saya ada itunya. Coba share lagi yang tadi. Oh ini deh, nggak usah saya yang share screen deh. Kalian lihat nggak yang tadi yang resiko-resiko itu loh? Nah, saya ada yang share screen. Udah, kelihatan layar saya. Bikinnya kayak begini loh, maksud saya. Bisa. Jadi dipetain, kalau tadi kan cuma high low, high low, high low doang. Nah, gimana caranya taruhnya? Ya udah, high low itu kalian ilangin, taruhlah di kotak-kotak ini. 1, 2, 3, 4 di sini sama dengan 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi make sure dia nempel. Itu loh. Jadi resikonya kan kalau tadi kan kalian dilisin satu-satu kan? Bener nggak? Ya, bikinnya pakai matriks saja. Nah, kalau pakai matriks nggak ribet gitu. Karena kalau kayak tadi itu, aduh, teks sekali. Nah, saya coba share lagi yang tadi. Share presentasi kalian. Nah, itu tuh yang tadi. Itu nomor 13 itu kalian ganti ya. Seperti tadi. Oke. Itu coba nomor 11 itu kalian nomor 11 tuh bisa bagus. Oke, 7,5 PA, 5 years tenor. Tunggu. Ini maksudnya kalian mau biayain itu pakai green bond. Kalian tahu dari mana 7,5% per tahun? 400 miliar. Naikkan green bond itu biasa, apalagi 5 tahun ya. Saya beli green bond karena gini, saya intinya adalah saya mau share. Saya kerja di perusahaan asuransi. Nah, salah satunya saya investnya itu adalah ke bonds. Green bonds itu biasanya kalau temponya berapa? 3 tahun. Saya bisa dapat kuponnya yang 8%. Kalau 5 tahun makin panjang harusnya kupon saya makin gede. Mungkin bisa 8,5 sampai 9%.
Saya Sinarmas aja itu bisa dapat sampai 9,8. Cuman ya Sinarmas gitu ya. Oke. ADB itu apa? ADB Concessional Loan. ADB Asian Development Bank. Bukan kan? Atau apa? ADB Concessional Loan. Itu apa? Asian Development Bank. Bukan kan? Itu mesti cek ya. Nanti apanya gitu. Ya, mesti menguasai. Terus saya mau lihat revenue trajectory 4555. Key Financial Outcomes. Sekarang pertanyaan saya balik nih sekarang. Solusi kalian itu menambah revenue atau benerin margin? Iya, saya mau tanya. Solusinya, enggak. Sepanjang 3 tahun itu, solusi kalian itu kan memperbaiki margin. Pasti. Nah, memperbaiki marginnya itu dengan apa? Revenue-nya nambah atau cost-nya mengecil? Mana yang lebih signifikan? Lebih ke revenue. Tunggu, kalau revenue nih saya bilang jualan ya. Enggak, karena solusi kalian itu kalau kalian bilang revenue-nya naiknya lebih banyak, ya berarti jadi salvo dong. Kalian lebih banyak jualan nih berarti. Sedangkan kalian nge-highlight-nya green bond, capex lain-lain. Kriteria kalian tuh capex gitu-gitu, which is itu harusnya ngaruhnya nanti adalah ke COGS. Cuman di sini poinnya adalah saya mau di chart ini kalian tambahin COGS-nya berapa. Ya dong. Kalau kalian cuma revenue trajectory kan berarti kalian jualan namanya. Bikin Unilever. Ya strateginya jualan ya kalau cuma revenue doang. Cuma kan di sini kan harusnya karena MFAS ini very manufactured, harusnya COGS-nya muncul. Saya mau lihat efisiensi COGS-nya berapa. Di sini belum kelihatan. Tolong tambahin itu. One last comment sebelum ditutup karena agak panjang. Tapi hopefully kalian dapat sesuatu. Slide 10. Saya mau tahu timeline kalian kenapa beda-beda warna. Itu beda warna menunjukkan apa sih? Yang orange, hijau muda, sama hijau tua. Yang coklat. Iya, saya mau tahu biomas tuh ada hijau muda sama hijau tua maksudnya apa? Terus green bond itu coklat maksudnya apa? Nah, coklat itu mengacu kemana? Yang coklat itu ngacunya kemana? Yang abu-abu bawah itu ngacunya kemana? Yang hitam bawah itu ngacunya kemana? Terus saya mau tanya lagi. Satu warna. Terus saya mau tanya dulu ini. Contoh ya. Saya mau tahu dulu. Maksudnya gini. Saya ngomong fase 1, fase 2, fase 3. Ya. Kita sepakat dulu. Fase 1 itu artinya adalah sepanjang tahun 2026. Betul? Fase 2 itu sepanjang tahun 2027. Which is kalian bagi dalam first half and second half. Fase 3 juga. Nah, pertanyaannya saya sekarang adalah, biomas itu di quarter 1 dia adalah fase foundation. Gitu. Betul ya? Terus habis itu Q2 sampai Q4 ini kan hijaunya beda. Itu lambang, itu bacanya gimana? Apakah biomas pada Q2 sampai Q4 sudah full transition? Enggak, maksud saya warnanya ini jadi bias. Saya nggak ngerti nih, warna hijau yang lebih gelap di Q2 sampai di Q4 untuk biomas tuh menunjukkan apa? Kenapa harus beda warnanya? Heeh. Oh, satu warna aja. Satu warna, tapi nanti di dalam boxnya kalian kasih tulisan inisial, nature.
Karena kalau kayak gini saya bingung nih. Green bond nih, coklat nih maksudnya apa? Terus itu tadi return to source pilot tuh paling bawah abu-abu. Ini apa? Itu carbon credits monetize, itu coklat maksudnya apa? Jadi pemilihan maksudnya jangan memasukkan warna yang kalian nggak ngerti itu melambangkan apa. Kalau cuma buat estetika-estetikaan, mendingan kayak tadi punya saya slide-nya selalu hitam putih 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 belakangnya putih putih gitu. Kebayang ya maksud saya. Maaf saya agak galak. I'm sorry I'm a little bit rude tapi I'm a little bit rude. Udah sih kode saya itu. So far kalian ada yang mau ditanya dulu nggak? Ah, kalian presentnya offline atau online? Oh nggak bisa. Begitu. Tapi anyway, untuk pertama kali, ini menurut saya sangat appreciate sekali. Kalian tuh ngerti satu, kalian ngerti yang namanya to the point analysis. Nggak panjang-panjang, nggak, biasanya gini, orang tuh banyak akan tergoda, oh kita analisa SWOT, analisa ini, wah semua. Padahal insight-nya sama. Saya appreciate kalian cuma langsung straightforward 3 poin itu, kita consider 5 ini, kita goes ke sini. Tapi tadi, saya berharap, sama satu lagi, ini kalian catat. Kalian kan tadi kan punya usul untuk format isi ulang, ya kan? Saya cuma butuh satu apa ya penjelasan kenapa konsumen mau untuk isi ulang. Karena pada faktanya di ibu kota di Jakarta model isi ulang tidak bertahan lama. Saya pernah di Nestle, Nestle pernah melakukan model isi ulang untuk produk seperti Denkau, which is Denkau itu bubuk. Kemudian yang kedua adalah Coco Crunch. Jadi ada abang-abang kalau kalian tahu apa namanya? Contoh abang-abang seri roti, abang-abang Walls es krim, dia tuh setiap hari akan keliling rumah untuk ayo siapa yang mau isi ulang, siapa yang mau isi ulang. Nyatanya tidak profit, orang akan tetap ke warung, oh ya udah saya mah mau belinya mas saset aja. Saya hanya butuh satu. Kalau kalian jadi konsumen, apa sih yang membuat kalian mau beli secara isi ulang? Karena kalau contoh, saya di Jakarta, ada tuh tempat sabun mandi isi ulang, sampo isi ulang. Enggak, ujungnya saya lebih pilih, saya ke supermarket, saya beli, cari yang promo, selesai. Pakai botol lagi. Atau saya ke warung cari yang saset. Itu. Sama itu ya, tolong dipertajam. Karena saya yakin solusi kalian itu pasti dampaknya ke finance adalah mengurangi biaya produksi. Bukan, maksudnya dampaknya lebih terasa di mengurangi biaya produksi. Bukan nambahin revenue jadi des gitu. Nah, itu kalian jadi marketing dong. Itu sih kalau iya. Udah itu aja sih kalau dari saya feedback-feedback yang harus diperhatikan sementara. Nanti kalau kalian ada waktu apa namanya? Oh, sorry panitia, ini kita masih ada maksudnya masih akan ada session mentoring lagi kah? Untuk setiap tim akan diadakan sesi mentoring selama sekali dalam periode waktu tertentu. Jadi cuma ada sekali aja, Pak. Oh, cuma ada sekali ya, sayang sekali. Tapi gini deh ya, mungkin karena nggak tahu panitia boleh nggak? Kalian kirim slide kalian ke saya, nanti saya komenin satu-satu. Saya cuma komen doang, nanti perbaikan kalian bikin sendiri. Nah itu boleh nggak panitia? Boleh. Untuk kelanjutan ke depannya itu boleh dibebaskan kepada mentor. Oh iya, mungkin gini nanti kalian, oke. Kelanjutannya diserahkan kepada mentor pertanyaan saya. Oh ini boleh diselesaikan recordings-nya. Karena ini tidak boleh menjadi bagian dalam recording. Nanti saya bahaya. Coba bisa tolong di stop dulu recordingnya. Oke, Oke. pertanyaan saya adalah, kalau grup ini di luar gini, ini kan udah nih masuk ke periode ya, paham ya? Dan kamu bilang, tadi kan Nurman bilang bahwa mentoring ini hanya satu kali di dalam periode 12 sampai 19, betul ya? Benar, Pak.
Betul. Terus tadi dibilang, oke, untuk selanjutnya sih nanti diserahkan. Oke, which katakanlah, misalnya hari ini, misalnya Firman save kontak saya. Terus dia konsult sama saya 16, 17, 18, 19. Apakah itu melanggar etik saya sebagai mentor? Oh, Itu tidak, dulu. karena selama sesi mentoring itu selama face to face itu bisa dilakukan selama sekali dalam periode ini, dalam waktu ini. Jadi Oh, kalau cuman ini untuk doang. Kalau di luar setelah ini, mereka consult dengan saya bantu guide mereka, itu berarti sudah tidak maksudnya, dan kalaupun misalnya saya membantu mereka, artinya adalah itu sudah di luar dari kontrak. benar, Pak. Oke, kalau seperti itu. Ya udah, feel free, kalian kalian boleh save kalau kalian tetap mau feedback saya. Kalau kalian tetap mau feedback saya, atau mungkin misalnya kalian, saya trauma, saya nggak mau sama Kak Nathan gitu. Aduh, terlalu dar nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau, feel free nanti tanya sama Akmal gitu ya, tanya sama Akmal, minta kontak saya nggak apa-apa gitu. Eh, atau kalau kalian mau bypass, tapi kalau kalian memang masih mau oke lewat panitia aja, kalian kirim slide tadi pakai PDF, kasih ke Akmal, nanti Akmal atau Nurman nanti mereka kasih ke saya akan komenin tiap slide. Gitu. Atau nanti kalian mau, oh boleh deh, coba dong liatin kita presentasi, nih kita mau coba presentasi, benar-benar ngomong, boleh, feel free to touch my calendar. Ketersediaan saya sudah saya kasih tahu ke Nurman, jadwal-jadwal saya, gitu ya. Udah, itu aja sih dari saya. So far kalian ada yang mau ditanyakan? One last question. Eh, oh boleh. Benchmark kita, contoh gini, our benchmark to several leading FMCG players such as Nestle, Mayora, and also P&G showed that to solve this type of case or to solve this type of problem, typically FMCG leading players choose to using the hybrid model. That's why, nah kayak gitu. Itu bisa. Ya, ya boleh, boleh, boleh. Feel free. Finalnya tanggal berapa, Nurman? Tanggal 8 Mei 2020. 8 Mei. Let me check 8 Mei, 8 Mei. 8 Mei 2020 berarti kalian ke Bandung ya. Oh, congrats for that. Oke, 8 Mei. Ya, congrats, congrats, congrats. Then, wishing you a good luck. 8 Mei, tunggu. Kayaknya saya ada penjurian juga di ITB, but it's another competitions anyway. Sandbox. Tahu nggak ya? I have another, tapi itu sandbox pokoknya. IEEE ya. Sandbox IEEE tanggal 10 tapi bukan tanggal 8. Ya udah. Anyway, good luck guys for your competitions anyway. Thank you juga panitia sudah invite saya as a mentor. Hopefully apa yang sudah dilakukan lewat mentoring kali ini itu bisa memberikan kalian sesuatu yang konstruktif dan membangun dan tentu mempercerah kalian untuk bisa kerjakan case ini tentunya di fase final nanti dengan bagus ya. Tapi tadi ya, saya feel free kalau kalian mau submit PDF, ntar saya komentarisin satu-satu, kalian mau latihan presentasi, feel free. Itu aja dari saya. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you panitia sudah arrange ya. Nah. Oke, untuk peserta udah bisa meninggalkan ruangan meetingnya. Terima kasih. Kasih Atau Bang. ada yang mau ditanyakan? Sama-sama. Udah boleh meninggalkan meet ya. Itu
itu nanti akan dibagikan ke kemudian hari ya. Ya, malam.